Oke, hari ini kita akan membahas tentang wanita. Ya, betapa ribetnya seorang wanita, betapa sulit dipahaminya seorang wanita. Kayak rasanya tuh kalau buat cowok-cowok ya, mahamin wanita tuh kayak harus kursus, harus kuliah sampai S3. Mungkin masih ada kursus-kursus yang lain yang gak resmi gitu ya. Kayak sulit banget gitu ya. Kayak bingung cewek ini tuh maunya apa, ngerti kan? Aku gak tahu tuh dari zaman kapan kok banyak yang menyuarakan kalau cewek itu susah dipahami. Padahal mah cowok juga, ngerti kan? Kayak kalau cewek marah, terus bete, diem, cowok tuh juga melakukan hal yang sama. Jadi gak cuma cewek doang, ngerti kan? Tapi gak apa-apa ya, kita terima itu sebagai wanita ya kan. Tapi emang kita sadar diri kalau emang kita tuh sulit di ngertiin, karena kita sendiri kadang juga gak ngerti maunya apa. Kayak bingung maunya gimana, gak tahu tentang diri sendiri, gak bisa kenalan sama diri sendiri, gak bisa mengerti diri sendiri tuh kadang kita seperti itu. Nah hari ini kita akan bahas hal yang paling ditakuti wanita. Selain ya, kalau kalian pasti kalau aku bahas kayak gini pasti ada aja jawaban yang nyeleneh lah, Mbak, aku takut kalau aku gak punya pasangan, atau aku takut kalau aku miskin, atau aku takut kalau aku kenapa, pokoknya ada aja yang nyeleneh gitu ya. Ini kita bahas hal yang ditakutin wanita yang secara general aja, kita belum spesifiknya, tapi ini pasti semua wanita merasakan itu. Yang pertama ya, cewek takut banget kalau tiba-tiba badannya melar. Walaupun itu karena kesalahannya sendiri, walaupun itu rata-rata emang karena kesalahannya sendiri, atau emang karena takdir yang gak bisa dirubah gitu ya. Entah gimana pun sosial media menyuarakan love yourself, entah gimana pun sosial media mengatakan semua wanita itu cantik, ya kan? Tapi tetap semua wanita takut gendut, termasuk aku. Aku takut gendut, tapi gimana? Tapi aku pengen makan mie terus. Aku pengen makan gorengan terus, aku pengen makan sambal terus, sambal terasi, pakai nasi anget-anget, pakai berambang. Tapi aku takut gendut, ngerti kan? Apalagi yang tiba-tiba gitu loh. Dan ditunjang lagi dengan perkataan orang sekitar yang gak plei, yang gak teli, sing sak nyocote, sak nyangkeme, tanpa tahu backgroundnya kita gimana, tanpa tahu kita melalui proses gendut itu kayak gimana. Bisa aja kita gendut itu karena stres, bisa aja kita gendut itu karena lagi hamil atau setelah melahirkan, atau bisa aja kita gendut itu karena obat, kita gak ada yang tahu. Tapi orang-orang di sekitar cuman dengan lihat aja langsung ngejudge, awake lemu banget kok babi, langsung kayak gitu. Nah itu wanita tambah menangis ya, menangis histeris tuh kalau ada kayak gitu. Tapi zaman sekarang itu kalau untuk kurus ya, asal gendutnya itu nggak karena gen, itu lebih mudah untuk nuruninnya dengan cara sekarang itu banyak minuman-minuman herbal untuk ngurusin, untuk bikin pencernaan lancar. Karena menurutku aku gendut karena makanan yang aku makan itu kayak tidak tercerna dengan baik. Tahu dari mana? Tahu dari pupku nggak bisa sehari sekali. Jadi aku aku cita-citanya adalah pupnya lancar, kayak gitu loh. Kayak kalau udah habis pup tuh rasanya seneng gitu ya, perutnya lega, kayak nggak nyimpen tai di perut kayak gitu. Tuh yang pertama. Yang selanjutnya, cewek itu takut untuk memulai duluan. Mungkin ini klise terdengarnya. Cailah kata-kataku kayak pembawa berita weh. Cewek takut mulai duluan. Maksudnya tuh gini, bukan berarti ya iyalah mbak cewek takut untuk nembak duluan misal. Bukan dalam artian seperti itu, tapi lebih jauh lagi adalah ketika cewek mulai duluan, mereka itu bukan takut memulainya, tapi takut anggapan orang, ngerti nggak? Kayak misal menawari sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Mungkin kalau untuk aku yang mikir cewek melakukan itu ya udah aja gitu, tapi untuk para wanita-wanita lain, kalau dia mau mulai duluan untuk menawari sesuatu apapun itu, kecuali kayak monggo mas mau minum, kayak bukan kayak gitu, tapi kayak menawarin atau nolongin, pokoknya dia mulai duluan, dia tuh mikirin langkah selanjutnya yang lebih jauh, kayak jangan-jangan kalau aku nawarin duluan pikirannya dia aku cewek gampangan, yang kayak gitu loh. Jadi cewek tuh lebih ke overthinkingnya ke daerah situ, kayak misal ngomong suka duluan atau mau nganterin pulang, takutnya tuh bukan memulai duluannya, karena memulai duluan itu juga nggak melulu tentang kejelekan, nggak melulu hal yang negatif, tapi dia lebih takut anggapan orang setelah itu, atau anggapan orang yang di kayak mau ditolongin atau mau dipersilakan duluan tuh anggapannya gimana ke dia, kayak jadi negatif. Ih kok cewek mulai duluan sih, ih murahan banget, yang gitu-gitu. Cewek lebih takutnya ke situ, bukan karena misal kamu mengutarakan perasaanmu duluan mah nggak ada yang salah gitu ya, tapi kan anggapan cowok setelah itu atau perlakuan cowok setelah itu, kayak nanti cerita ke teman-temannya, kau ngerti rak kita nembak aku loh.
akhirnya ada bullying lagi dan sebagainya, dan itu ceritanya dibawa-bawa kemana-mana, dibangga-banggain dan sebagainya. Cewek lebih takutnya ke situ sih, karena apa ya, kayak dari zaman dulu kala semuanya itu yang mulai laki-laki, yang ngelamar laki-laki, yang nembak laki-laki, yang mau nganterin pulang laki-laki, yang rela untuk minjemin jaketnya pas ujian tuh laki-laki, bukan cewek gitu. Jadi mungkin kegiatan setelah cewek mulai duluan itu yang ditakutin para wanita. Selanjutnya ini pasti ditakuti para wanita ketika make upnya luntur. Itu udah mutlak, nggak mungkin nggak. Apalagi kalau alisnya luntur atau alisnya hilang, kegesek, kena tisu, kayak kena tangan, kayak apa gimana. Apalagi dia udah make up full terus tiba-tiba nemblong, ada yang hilang. Wah, itu udah panik luar biasa, ya kan? Apalagi manusia-manusia seperti aku yang nggak tahu nambal make upan tuh kayak gimana caranya tuh, aku nggak tahu. Jadi aku panik kadang kalau alisku tiba-tiba hilang, atau aku lagi minyakan terus lupa ngusap hidung, ngusap pipi, terus make upnya hilang tuh aku panik. Karena menurut wanita, apa ya, kalau make up itu tuh topeng kecantikan, ngerti gak? Kayak kalau kita udah make upan tuh gak boleh dipegang-pegang, karena itu make upnya lama, butuh tenaga, kadang kalau bikin alis lupa nafas, ya kan, apalagi bikin eyeliner juga lupa nafas, belum lagi make up yang dipakai itu mahal-mahal, ya kan, terus tiba-tiba rusak gitu aja, itu dia pasti menangis. Bukan terus dalam artian tidak mencintai diri sendiri ya, tapi menurutku sebagai wanita, make up itu adalah salah satu cara untuk aku mencintai diriku. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang, enggak mbak, kamu udah cantik, kulitnya udah bagus, itu kan yang terlihat di kamera, ngerti kan? Aku pasti akan menampilkan diriku yang menurutku ya oke lah ini untuk dilihat orang. Bukan paling baik loh ya, tapi oke untuk dilihat orang. Bukan terus aku menampilkan ya udahlah nggak usah alisan, nggak mungkin. Kalian tahu kalau aku story Instagram nggak dandan alisku bujel, ya kan? Menurutku make up untuk wanita tuh kayak sebuah apa ya, penghargaan diri gitu. Caraku menghargai diri, caraku menyayangi diriku tuh dengan make up, dengan merawat kulit, dengan merawat rambut sebisaku. Jadi kalau itu masih salah di mata kalian, ya udah, tapi aku melakukan itu semua tuh untuk diriku. Jadi kalau misalnya make up luntur atau alis bujel dan gitu-gitu tuh kita panik. Makanya kadang bawaan wanita tuh lebih banyak daripada laki-laki karena itu. Dan untuk beberapa wanita yang emang tidak memperdulikan make up, ya udah nggak apa-apa, itu kan pilihan juga, ya kan. Atau mbak, si ini temanku juga dia bodo amat kok sama make up. Oh ya udah, mungkin kesehariannya atau tuntutannya dalam sehari-hari itu tidak menuntut dia untuk harus tampil make upan, nggak menuntut dia untuk harus tampil cantik, dandan yang gitu-gitu. Jadi bersyukurlah, pokoknya nikmatin aja apa yang dikasih Tuhan sekarang. Oke, itu tadi make up. Terus cewek juga takut untuk terlihat jelek, kayak jerawatan, bekas jerawatnya banyak. Itu kenapa produk-produk kecantikan atau rumah kecantikan, salon, klinik kecantikan tuh ada di mana-mana dan omsetnya miliaran, triliunan karena itu. Karena apa ya? Karena wanita tuh takut jelek. Mau banyak orang menyuarakan kamu itu cantik, nggak mempan. Mungkin kita akan jauh lebih menghargai diri sendiri dan oh nggak apa-apa kok aku jerawatan. Jadi menerima kalau kulitku jerawatan gitu loh. Bukan berarti kita itu jadi pede-pede aja untuk nunjukin bekas jerawat, untuk nunjukin jerawat kita yang gede-gede, yang merah-merah, yang berdarah, yang bernanah gitu-gitu, enggak. Tapi apa ya, ajakan kalau jangan insecure, ajakan untuk mencintai diri sendiri itu lebih menerima diri kita kalau kulit itu wajar kok berjerawat, kulit itu wajar punya pori-pori, kulit itu tuh wajar kalau keriput, kulit itu tuh wajar kalau begini. Jadi membuat kita lebih menerima aja kalau kulit itu juga apa ya, kayak makhluk hidup, kadang jerawatan, kadang bete sama kita, jadi keriput, jadi kering, yang gimana-gimana macam-macam. Jadi lebih nerima aja, bukan terus jadi menolak, ngerti kan? Mungkin dulu kan banyak yang apa ya, cewek-cewek tuh jadi kulit itu nggak boleh jerawatan, kulit itu nggak boleh ada pori-porinya dan sebagainya. Tapi banyak orang yang influencer itu atau selebgram atau beauty vlogger menyuarakan kalau harus love yourself itu bukan membuat orang jadi pede memperlihatkan muka aslinya, tapi membuat orang jadi lebih menerima dirinya. Itu yang harus digarisbawahi. Terus selanjutnya, cewek itu takut kalau dia bertambah tua, apalagi keriput, ya kan? Cewek itu masih suka untuk belanja di luar, jalan-jalan, nongkrong, pakai baju yang dia suka, yang menurut matanya dia ih lucu ya. Cewek itu suka kayak gitu. Jadi dia takut untuk bertambah tua, nanti susah jalannya atau nanti sendi-sendinya sakit tuh cewek takut. Menurutku bukan cuma cewek sih, itu semua orang akan takut gitu. Terus selanjutnya, cewek itu takut kalau tiba-tiba kendaraan yang dia tumpangin
Apalagi kalau nyetir sendiri tuh tiba-tiba mogok atau rusak, ya kan? Kalau naik motor tiba-tiba ban kempes atau ban bocor. Kalau kehabisan bensin tuh masih itu nggak rusak ya, itu karena kelalaian aja. Tapi kalau sampai misal kayak rantainya lepas atau tiba-tiba kebanan atau tiba-tiba mogok tuh cewek panik. Kayak tiba-tiba kayak tolol aja gitu, kayak goblok gak tahu apa-apa harus kemana. Biasanya kalau cewek kayak gitu dia akan telepon orang yang dia inget. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kakaknya, mungkin pacarnya gitu ya, langsung minta tolong gitu. Kayak nggak tahu harus diapain dulu, diakalin atau gimana, atau langsung bawa ke bengkel kayak gitu tuh enggak. Tapi biasanya cewek langsung panik, takut yang kayak gitu-gitu. Tuh kalau naik motor, karena mungkin pikirannya cewek tuh aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak tahu benerinnya gimana, atau aku takut aku delalah tuh mogok di tempat yang sepi. Nanti kalau tiba-tiba aku diapa-apain atau tiba-tiba dibegal atau tiba-tiba dirampok gitu kan. Terus kalau naik mobil, kalau aku pribadi aku takut mobilnya meledak, aku masih di dalam. Ya atau aku takut kayak mobilnya berasap atau tiba-tiba remnya blong yang kayak di sinetron-sinetron gitu, aku takutnya gitu. Jadi kadang kalau naik mobil sendiri tuh takut aja. Kayak pergi ke mall yang parkirannya muter-muter tuh aku kadang takut. Gitu sih. Itu ribetnya cewek tuh begitu. Lanjut, cewek itu pada dasarnya semua wanita akan suka nyinyir. Nyinyir di sini mungkin kalau kata-katanya nyinyir pasti kalian udah mikir negatif, ngerasaninan dan sebagainya. Enggak. Ya ada yang negatif seperti itu, tapi banyak juga yang enggak. Nyinyir yang enggak negatif itu misal kayak ngobrolin tren terbaru atau ngobrolin masakan atau ngobrolin hal yang dia suka. Ngobrolin olahraga, ngobrolin hal-hal yang positif gitu ya. Olahraga lah, masakan, fashion, rambut, perawatan rambut yang kayak gitu-gitu ya kan, skincare itu udah nggak ada kelarnya. Tapi banyak juga cewek-cewek yang toksik juga, ngerasaninan kayak aku gitu ya, ngerasani siapa gitu. Apalagi cewek itu cewek itu kalau ketemu temen ceweknya, apalagi dari masa lalu tuh pasti entah dianya atau temennya itu pasti bahas-bahas tentang mantan. Itu sudah tidak mungkin dipungkiri karena mungkin memorinya ya, kenangannya gitu ya. Mungkin pernah bareng, kamu pacarannya masih sama ini yang kayak gitu-gitu. Begitu. Terus yang berikutnya, cewek itu juga takut kalau diselingkuhi atau ditinggalin. Itu semua orang gak mau kalau diselingkuhin apalagi ditinggalin. Tapi cewek itu lebih takut, apalagi kalau kayak udah cinta banget gitu loh, kayak udah gak mau berpaling gitu kan, kayak sudah menaruh hatinya di situ dan mendambakan hubungan yang indah gitu, dia akan takut kehilangan, takut diselingkuhin, takut pasangannya menemukan wanita lain yang lebih dari dia tuh dia takut. Sejujurnya itu begitu. Terus cewek itu juga takut ya, gak suka, sebel kalau lihat ada cewek yang lain yang lebih dari dia. Apalagi yang masih bisa dia jangkau, kayak misal masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, apalagi di lingkungan pertemanan yang sama atau circle yang sama, teman main, apalagi sepupuan sering dibanding-bandingin tuh cewek akan muak sekali. Contohnya siapa? Aku nggak suka ada betina lain di sekitarku. Itu aku nggak tahu kenapa ya, kayak kalau ada cewek yang maksudnya deket sama aku itu harus dia punya nilai plus gitu. Aku nggak tahu kenapa. Soalnya aku pribadi yang nggak baik ya, pribadi yang jelek, karena aku tipe orang yang suka nyacat juga dan kadang nggak tahu diri. Jadi aku bete kalau dicurhatin hal yang kayak anak muda aja masih udah bisa mikir itu salah, atau anak muda aja nggak sampai segitunya, ngerti kan? Jadi kalau kadang aku dicurhatin hal-hal yang konyol gitu, aku suka bete, makanya nggak banyak teman wanitaku yang cocok sama aku begitu. Yang terakhir, cewek itu takut melahirkan. Cewek akan menganggap hamil itu lucu, perutnya buncit dan gak dihujat orang. Cewek suka itu, dan kalau cewek hamil itu akan jadi ratu selama 9 bulan karena diturutin terus gitu kan. Ini beda konteks kalau kamu hamil di luar nikah terus keluarganya gak mau tanggung jawab, kamu disia-siain, beda ya rasah bahas kui. Aku ngerti dapuranmu mesti meh nyacap kui kan. Enggak, tapi cewek itu suka, apalagi aku juga suka hamil, aku pengen hamil gitu kan, lucu gitu ya, pakai baju-baju hamil lucu gitu kan. Tapi takut melahirkan karena taruhannya nyawa, takut nanti bayinya nggak selamat, takut nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama persalinan, takut gak ada duit pas ngelahirin, takutnya macam-macam ya kan cewek. Jadi kalau bahas tentang takut tuh sebenarnya banyak lagi yang belum kebahas ya, tentang perasaan takut cewek, mungkin fobianya kayak gitu-gitu. Tapi ini adalah kayak sebagian besar cewek itu takut hal ini gitu ya. Jadi jangan terus cewek cuman takutnya ini doang, enggak, cewek juga takut kecoa. Cewek juga takut gak punya duit, cewek juga takut rambutnya jelek, rambutnya rusak, cewek juga takut kalau kukunya jelek, cewek juga takut kalau dia tidak sesuai dengan standar manusia pada umumnya. Masih banyak keinsecurean atau ketakutan cewek pada umumnya, tapi ini yang sering terjadi, yang hampir semua cewek itu takut sama hal yang tadi tak sebutin. Begitu teman-teman, jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye.